Saya minta kepada Erick Thohir untuk segera mundur dan kembalikan Sintayong. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Pak Erick Thohir untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia, Pak. Jelas-jelas Erick Thohir melakukan kebohongan publik. Nipu Erick Thohir itu. Jelas kalau itu. Gempar baru-baru ini, PSSI ketahuan berbohong. Inilah video eksklusif yang mengungkap fakta mengejutkan di balik isu panas ruang ganti timnas. Saksikan wawancara dengan Ratnar Oratmangun, Kevin Dix, dan Kelvin Verdong yang membongkar kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di video interview mereka bertiga ini, ada 2 poin yang menyanggah semua hal itu. Poin pertama adalah mereka sepakat, sependapat, seia sekata, bahwa tidak ada masalah dengan Sintayong. Bahkan Kelvin Verdong mengaku sangat akrab. Dia bilang kalau STY sosok yang mudah bercanda. Kevin Dix, bahkan yang baru 4 hari saja mengenal dan bergabung bersama STY, bilang bahwa baik-baik saja, STY tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Ratnar juga mengatakan hal yang sama. Selain bahwa hubungan mereka baik-baik saja dengan STY, poin kedua yang paling penting adalah mereka ternyata sama-sama mempertanyakan sikap federasi kenapa mengganti STY di tengah jalan dengan pelatih yang baru. Dalam hal ini kita tidak ada masalah apapun atau hard feeling atau prasangka apapun terhadap timnya Patrick Kluivert karena itu adalah tim yang ditunjuk oleh federasi. Tetapi penggantian di tengah jalan, kemudian pemutusan STY ini ternyata membuat pemain bertanya-tanya. Jadi tidak hanya publik nih, ternyata pemain sendiri bertanya-tanya. Dan ini perdana baru bocor dari mulut 3 pemain ini. Jadi kesimpulannya apa? 2 poin itu menyanggah hal-hal yang dituduhkan terhadap STY dan timnya selama ini. Berarti tidak ada yang namanya disharmoni, cekcok di ruang ganti, ketidakcocokan, tidak ada. Tidak ada yang namanya kendala bahasa sehingga mereka terkendala, tidak ada. Berarti yang selama ini didengungkan oleh pihak pundit-pundit, kemudian ada anggota Exco PSSI, hal itu berarti di-create atau sengaja dibikin untuk membentuk opini bahwa STY perlu dipecat. Saya tidak tahu apakah ini tergolong fitnah, karena ini lebih jahat daripada framing. Kalau framing hanya menggiring opini, tetapi ini mengarang hal yang sebenarnya tidak terjadi, kemudian memaksa publik, mengarahkan publik untuk mempercayai hal itu terjadi. Berarti ini menurut saya lebih jahat daripada framing. Kalau beneran hal ini terjadi di dalam federasi, maka benar federasi belumlah terang, federasi masih sangat gelap. Di bawah ET pun berarti federasi masih sangat gelap. Jadi ternyata lebih benar apa yang dibilang JJ dan tim Korea Selatan bahwa hal itu semuanya tidak terjadi dan itu tidak benar. Berarti semua alasan untuk memecat STY, apakah itu fitnah atau tidak, ya terserah. Terserah Anda lebih memilih itu fitnah atau bukan. Tapi yang pasti framing itu jahat sekali ya. Karena ternyata dari mulut pemain sendiri itu mempertanyakan dan tidak ada masalah dengan STY. Udah banyak hal yang tidak benar dilakukan Erick Thohir. Dia menunjuk namanya Dede Budiarto jadi komisaris PLNI yang jelas-jelas memasukkan CV-nya ngaku lulusan Unhas. Unhasnya menolak, nggak ada nama itu sebagai lulusan kami. Jelas-jelas Erick Thohir melakukan kebohongan publik. Dan jangan campurin yang namanya sepak bola dan politik, saya nggak mau. Sebagai orang olahraga, saya udah dari dulu di olahraga. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih. Nipu Erick Thohir itu. Mikir, oh jadi ketua persuasi pengen jadi menteri, enggak, demi Allah enggak. Ya, biar olahraga maju. Eranya anak muda Indonesia sudah lahir, yaitu Mas Gi. Dia mengatakan dalam konferensi pers, FIFA meminta rumput dis diganti. Kamu buka Google, lihat surat FIFA aslinya. Surat FIFA aslinya membalas suratnya PSSI berdasarkan official domestic ada masalah rumput. Itu kalimat pertama. Dear Disha, jadi Disha itu kan sekretaris. Itu surat balasan. Tapi yang dibacakan oleh Erick Thohir ketika dia menipu untuk mendegradasi Anies,
FIFA meminta rumput dis diganti. Itu akhlaknya Erick Thohir. Bahwa hari ini kita telah dipecundangi oleh Australia. Tentunya ini kesalahan besar dari manajemen PSSI kita yang kurang beres. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Saya minta kepada Erick Thohir untuk segera mundur dan kembalikan Sintayong. Bapak nggak perlu gengsi dan malu untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia, Pak. Karena kami dan kita semua lebih malu, Pak, dengan kekalahan 5-1 kemarin melawan Australia, Pak. Di bawah kepemimpinan si pelatih baru itu yang katanya mengutamakan permainan atraktif lah, proses lah, total football lah. Tapi hasilnya apa, Pak? 5-1. Aku teringat sama postingan salah satu exco PSSI yang memposting ini. Dia bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Terbaik dari Jonggol. Kebantai tadi malam 5-1. Apa bedanya tim ini sama timnya si Bima Sakti? Ini semua terjadi akibat orang-orang di federasi, terus pengamat-pengamat yang merasa paling pintar, yang anti sama parkir bus, yang tergila-gila sama strategi tiki-taka menyerang ala total football Belanda. Makanya diboyong semuanya full Belanda pelatihnya. Bukan jadi timnas ala Belanda, jadi timnas Myanmar, timnasku kalian buat. Sabar guys. Win. Sabar guys. Masih ada Bahrain, masih ada China. Betul, tapi ini baru match pertama. Lu pada harus udah lihat ya ini video aslinya tuh kayak gimana. Udah bertebaran di mana-mana. Tapi yang gue bahas adalah yang di kejadian ini. Jadi orang yang ada di tengah ini, Mas Hanif kalau nggak salah, itu menyayangkan kenapa ada supporter yang marah-marah terkait dengan kekalahan timnas sampai teriak-teriak. Ya lu harusnya udah pada tahu ya. Sabar. Betul, tapi ini baru match pertama. Kamu harus kritis, coach. Betul, aku akan kritis, sabar aja. Yang gue sangat sayangkan adalah statement dari Sastra Silalahi yang bilang kalau misalnya orang yang teriak-teriak di Sydney kemarin, orang yang marah-marah ini adalah orang yang kalah masang dan nggak punya ongkos balik ke Indonesia. Orangnya tadi agak nyolot, mungkin dia ya itu tadi kata Sastra, mungkin masang kali. Masang kayaknya dia. Bisa loh statement itu keluar dari seorang influencer yang berangkat ke Australia dibiayai oleh sponsor. Bisa loh kayak begitu dia ngomong begitu. Apakah nggak wajar ya pencinta timnas kayak gua, kayak kalian yang waras tentunya itu kecewa dengan hasil ini? Nggak boleh gitu orang mempertanyakan dan meminta seorang El Plin-Plan yang merupakan figur pandit terbesar di Indonesia, katanya itu untuk bisa kritis kepada Kluivert. Semoga Peter Kluivert belajar dari match ini. Jadi dia bisa melihat siapa pemain yang cocok dengan sistemnya, siapa yang tidak. Karena semua masih terbuka.